Ngobrol sama Enji kali ini bakalan seru banget karena Enji kedatangan seorang public figure yang sangat terkenal sejak dulu kala, yaitu Mas Eko Patrio. Hai Mas Eko. Thank you. Kalau bilang sejak dahulu berarti tua banget ya? Enggak lah, enggak. Ya ampun, maksudnya kayaknya tuh semua generasi sekarang generasi Z ya berarti bilangnya Mas ya. Udah masuk Z, tapi generasi milenial yang Y ini juga tahu, generasi sebelumnya juga tahu. Karena memang eksistensi Mas tuh kan udah lama banget nih. Alhamdulillah, karena pokoknya gini lah, Pangeran Diponegoro ulang tahun, saya MC-nya aja. Oh iya, boleh. Harus berguru nih menjadi MC. Baiklah. Ulang tahun ke-17 saya MC-nya. Oh 17 to 17? Iya, oh rame banget tuh pas yang datang. Siapa lagi tamu-tamunya? Gajah Mada. Gajah Mada, boleh. Iya. Nah aku tuh pengen tahu Mas, mengenal lebih dekat mengenai Mas Eko Patrio gitu. Okay, ya kan? okay. Aku pengen memberikan beberapa pilihan yang membuat aku semakin mengerti tentang Mas Eko. Asik. Mas Eko tuh tipe yang mendengar atau yang didengar? Saya tipe gini, kalau dari dulu tuh emang belajar sama orang tua harus dibilangnya harus menjadi pendengar yang baik. Oh gitu. Tapi pada saat udah di politisi harus juga mendengar menjadi pendengar yang baik juga. Harus jadi seimbang. Harus seimbang gitu. Kalau memang diem aja ngedengerin, lah kan parlemen bahasa katanya kan harus bicara. Masa kita nggak bicara? Mau gaji buta? Gitu. Nah. Oh gitu. Parle itu artinya itu. Artinya bicara. Oh, oke. Jadi kita harus bisa speak up. Iya, artinya bukan sekedar asbun asal bunyi ya, tetapi juga harus ada data, ada ide, ada gagasan dan sebagainya kayak gitu. Habis itu sekarang kegiatan Mas berarti ada di Senayan. Ada di Senayan. Tapi di 2 periode sebelumnya itu kan Dapil 8 ya berarti. Dapil 8 ya, Jawa Timur. Jadi Jawa Timur 8 itu Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Madiun. Oke. 2 periode. Periode ketiga sama ketua umum disuruh ke Jakarta. Oh disuruh itu tuh? Disuruh. Tapi kalau dari hati Mas Jawa Timur apa Jakarta? Jujur aja ya, kalau dalam hati yang nggak usah, bohong aja. Oh, bohong. Saya nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong aja. Kecuali sama. Oke. Jadi gini, kan aku lahirnya di Nganjuk. Kalau suruh milih ya tentunya saya kenapa dulu awal-awal mau dewan karena memang ingin menjembatani program-program pemerintah dengan daerah saya, karena daerah saya itu dibandingin dengan sekitarnya baik Kediri, Jombang, Madiun dan sebagainya, yang paling bawah itu ya, itu adalah baik perekonomian, sosial budaya dan sebagainya adalah di Nganjuk. Okay. Makanya aku langsung yaudah deh ke Nganjuk deh gitu. Tapi alhamdulillah selama 2 periode banyak program-program, walaupun masih banyak yang kurang, alhamdulillah program-program banyak diarahkan ke sana dan ya udah. Karena dapat perintah dari partai ya sudah mau tidak mau ke Jakarta. Namanya juga tugas ya kan? Tugas. Kalau partai menugaskan WFO atau WFH? Atau Mas Eko suka WFO atau WFH? WFO atau WFH? Dia tahu ya gitu ya kelemahan saya yang nggak bisa ngebedain mana F sama P sama P. Enggak. WFO bukan WPO bukan WVO, oke. Iya artinya. Coba gimana bilangnya? WFH. Berat banget tuh. Nggak nyampe bibirnya sampai jontor banget ya. Buat saya karena dalam kondisi kayak gini ya harus WFH ya karena bahaya banget memang di mana aja, bukan di DPR aja gitu ya. Sekarang juga kan di rumah aja juga udah menjadi pandemi juga, di kantor juga. Jadi buat saya harus berhati-hati, harus ekstra hati-hati lah gitu. Oke, kalau gitu. Udah capek ngomongnya? Lapar? Lapar. Ada nanti aku kasih. Tapi bukan makanan berat Mas. Kalau makanan berat itu kan Mas suka sate lontong ya kalau nggak salah ya. Jadi pertanyaannya itu sate lontong atau nasi pecel? Sego pecel dong udah pasti. Karena Madiun, karena ada Jawa Timur ya. Iya, Jawa Timur itu terkenal dengan sego pecel. Terusnya. Oke, lauknya. Rawon. Lauknya, lauk pecel. Lauk pecel itu, enggak maksudnya gini, aku kenapa tadi rawon ya, jadi terkenal tuh sego pecel, terus ada nasi rawon. Nasi pecel nggak ada rawonnya. Enggak, bukan maksud saya, makanan di sana ciri khasnya tuh. Ngomong. Iya, sego pecel, rawon, terus ada lagi sego becek. Hah? Sego becek. Apa kue? Nasi becek tuh artinya soto, nasi dikasih soto itu. Kan kalau kita pisah ya. Oke.
perdebatan tentang soto-sotoan ini adalah ini soto, ini nasi, makannya itu sebenarnya nasi disendokin masukin ke kuah soto atau itu nasi dicemplungin ke soto. Oh, sama kayak bubur diaduk atau gitu. Betul. Ya, tapi kalau di sana namanya sego becek, jadi udah satu, dia udah menyatu deh, udah menyatu gitu loh, kelihatan nggak bisa dipisahkan dengan siapapun juga. Ya, aduh, percintaanku lagi ruwet mas, aku nggak bisa disindir-sindir kayak gitu, nggak bisa mas. Kita next aja kalau kayak gitu, berarti jawabannya apa bedanya zombie sama jomblo udah tahu ya? Apaan tuh? Kalau zombie rame-rame, kalau jomblo sendirian gitu kan maksudnya. Gua masuk jokes bapak-bapak komplek guys, boleh. Ya terima kasih ya idenya ya. Nanti akan saya pakai di episode-episode lain komplek, mungkin. Kita akan bertanya nih, Mas Eko mengawali karir di dunia entertain. Dari apa sih Mas? Aku dulu dari penyiar radio. Dari penyiar radio SK namanya dulu, Suara Kejayaan. Pokoknya kompetitornya sama Prambors dulu. Prambors, jadi di situ ada memang di situ komunitas komedi semua, ada Warkop, tahu ya? Ada Kasino Indro, Bagito, Empat Sekawan itu ada Komar, Derry, Ginanjar, Jimmy dan sebagainya. Termasuk juga Sri Mulat, terusnya Lenong di situ juga ada. Nah, termasuk kita yang masih bocah-bocah dulu masih SMA kelas 2 aku tuh siaran. SMA kelas 2 masih kinyis-kinyis gitu segala macam. Kinyis? Iya, aku masih kinyis gak? Aku kinyis banget. Kinyis banget ya, bukan lagi. Ya. Terus jadinya? Nah, terus udah gitu sampai udah penyiar, ketemu Mbak Ulpa, ketemu Mas Parto, ketemu Mas Akri dan sebagainya. Akhirnya berdirilah grup. Aku ndirin grup tanggal 10 bulan 10 Mas 94. Yang mendirikan? Ya pokoknya rame-rame lah punya tanggal ide. Berapa? Tanggal 10 bulan 10 94. Libra banget sih. Nah, terus udah gitu udah akhirnya suruh ngisi acara di dulu TPI namanya. Sekarang kalau kekinian MNC TV. Terus udah tampil, suruh bikin dummy dulu 2 episode. Terusnya ngelawak komedi gitu, bikin dummy. Terusnya tiba-tiba suruh bikin daminya agak kurang bagus, bikin 2 lagi. Dibayar nggak? Lupa, waktu itu dikasih nasi bungkus aja deh, kelihatan sama nasi kotak gitu. Oh gitu, lauknya enak nggak? Nggak ada lauknya. Nah itu udah, akhirnya di situ bikin episode keempat tayang, tiba-tiba diapresiasi sama masyarakat. Akhirnya udah, yang tadinya yang dibilang rusak tadi, ditayangin juga, terusnya dikontrak 13 episode, akhirnya sampai dikontrak 13 tahun gitu. Oke, langsung lama ya Mas 13 ya. Tahun. Tapi kalau ngomong di grupnya Mas itu, kalau boleh memilih dari sudut pandang apapun, milih Mas Parto atau Mas Akri? Pilihan yang terserah, dari sudut pandang apapun tidak perlu diceritakan. Maksudnya saya milih siapa gitu ya? Saya milih kamu aja lah kalau gitu deh. Berarti aku harus masuk, berarti nama aku aja adalah Enji Patrio? Enggak, kan tetap aja kan Patrio. Jadi ada Parto, Anggi. Ada Anya ya? Ada Anya. Oke, tos dulu. Deal. Boleh. Kayak gini kan enak. Selanjutnya kita bisa bekerja sama lagi gitu ya kan? Oke, ya udahlah kalau gitu sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Eko, kayaknya tadi aku ada kisi-kisi tuh. Mas sekarang tuh lagi rame ngomongin politisi lain. Tapi dari geng sebelah. Apa itu? Kira-kira Mas lebih setuju dengan Puan Maharani atau Ganjar Pranowo? Ini muka aku lagi Mas, aku lagi serius Mas. Kamu mau Puan Maharani atau Ganjar Pranowo? Aku lagi serius, jadi tolong. Serius, ya, siap. Serius. Jawaban saya akan serius, lebih serius dari kamu. Oke. Karena itu adalah dapur partai orang, maka saya tidak akan mengotak-ngatik dapur orang. Serius sekali jawaban saya? Sangat serius. Ya, jadi saya tidak bisa memilih antara, kecuali dapur saya pribadi. Setelah aku kemarin ngobrol-ngobrol sama Mas Eko Patrio, ternyata terkuaklah sisi-sisi lain dari Mas Eko yang masih bisa menempatkan sebagai politisi dan juga sebagai entertainer. Sangat menyenangkan ngobrol sama Mas Eko. Kok amin sih? Alhamdulillah. Ya, amin gitu, bisa nyikapin hidup kan gitu kan. Hidup itu harus balance, ya nggak sih? Saya nggak tahu loh, kamu larinya mau kemana? Suka-suka aku aja kalau ngomong. Karena kalau gini sekarang gini Mas, aku tuh mempertanyakan tentang Mas itu yang berdiri di beberapa kaki gitu. Sekarang kan berarti Mas adalah entrepreneur, artis dan juga politisi gitu ya. Dan itu bukan hal yang mudah pasti yang pertama. Nah, kalau aku ngeliat
Mas itu seperti merangkul anak-anak muda untuk ayo politik. Kenapa sih? Iya, jadi buat saya memang anak muda harus mulai politik. Karena kalau misalnya yang mengisi orang tua semua, apalagi saya ngelihat anak muda gini banyak idealisnya, banyak ide, banyak gagasan yang notabene adalah positif semua. Saya melihatnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba itu politik diisi dengan orang-orang mohon maaf tua, terusnya pemikirannya lebih ke cuma buat cari duit di politik, buat saya sayang sekali gitu loh. Ya Mas Eko duitnya banyak. Oh bukan, artinya kalau misalnya berpolitik gini, jangan salah Gi. Kenapa saya mau ajak teman-teman anak muda berpolitik? Politik itu bukan bicara masalah kaitan dengan membuat undang-undang saja gitu ya. Bukan hanya berkaitan juga dengan misalnya menyusun anggaran, mengawasi pemerintahan, tetapi juga malah banyak silaturahmi, banyak berteman, berkawan, dan ujung-ujungnya itu juga bisa menambah pundi-pundi kamu. Kamu punya apa sekarang? Misalnya contoh, Anggip hobi misalnya jurnalistik kayak begini, banyak berkomunikasi. Terus kalau misalnya dapetin narasumber bingung kan? Tapi kalau kamu terjun ke politik, narasumber kamu banyak banget. Nah, itu kan salah satunya menambah pundi-pundi rezeki, menambah silaturahmi, banyak ibadah dan sebagainya. Itu. Kayak kemarin kita ketemu, mantap. Nah, gitu. Kan kayak gitu. Jadi contoh buat aku, jadi berpolitik tuh dibikin enak, dibikin nyaman, jangan berpikiran gitu ngomongin masalah gimana. Enggak. Sekarang anak-anak muda pun harus melek gitu. Apa sih sebenarnya politik itu? Kan bagaimana caranya mendapatkan kekuasaan sebanyak-banyaknya. Tujuannya politik itu mengenai power. Iya, mengenai power tadi kekuasaan kan, mendapatkan kekuasaan sebanyak-banyaknya. Tergantung mau dibawa kemana kekuasaan sebanyak-banyaknya itu. Anak muda Mas. Nah iya, loh anak muda sekarang ya ampun ya Robi, harus mendapatkan kekuasaan. Oke, sekarang aku di pengen banget. Di Hong Kong hebat, di Malaysia yang jadi menteri itu anak muda juga ya kan, di Amerika dan sebagainya anak muda semua sekarang. Kalau gitu kalau aku mau terjun ke politik, Mas kemarin ngajakin aku kan, gitu, ayo gini. Iya. Nah sebenarnya apa yang Mas lihat dari sesosok anak muda, even though itu bukan aku dan dia ini mumpuni untuk terjun ke bidang politik, Mas? Jadi gini, mau backgroundnya dari manapun juga, kalau misalnya dia udah punya aja. Aduh lucu juga ya kalau gue pengen tahu tuh politik seperti apa. Itu aja udah poin tuh buat saya. Nah keduanya setelah itu baru apa sih? Nah tadi aku bilang tadi mendapatkan kekuasaan banyak-banyaknya. Setelah mendapatkan kekuasaan sebanyak-banyaknya, artinya apa? Kita bisa ketemu dengan pemerintahan. Hei Pak Menteri, Bu Menteri. Misalnya gitu, Bu Menteri, ini ada masalah di Kalimalang, banyak orang susah segala macam, tolong bantu dong, itu banyak orang susah, ada anak-anak pelajar dan sebagainya yang tidak sekolah, ya kan? Contoh, kita PPKM, kebijakan dari pemerintah, tetapi dari teman-teman DPR apa? Lu kalau cuma PPKM tapi tidak memberikan dana sosial, tidak memberikan sesuatu yang terbaik buat masyarakat, akan terjadi chaos nih. Lakukan dong yang terbaik, akhirnya apa? Anak sekolah, kampus, sekarang diberikan tuh 2,4 juta loh untuk 300.000 sekian untuk yang mau drop out gitu kan, dikasih. Itu kebijakan dari mana? Dikasih yang mau DO itu anak-anak yang nggak mampu, yang miskin itu, yang kena akibat dari PPKM, sekarang disupport sama pemerintah, subsidi 2,4 juta untuk supaya tidak di DO sama sekolahnya, sama kampusnya. Itu kebijakan dari mana? Kebijakan dari DPR. Dari mana? Komisi 10 yaitu dunia pendidikan. Kayak gitu loh. Mas dong. Dulu aku 10. Sekarang aku di Komisi 6. Komisi 6 tuh BUMN. Badan Usaha Milik Negara. Nah kayak support kemarin masalah berkaitan dengan vaksin dan sebagainya ya kan. Makanya kemarin ada rame-rame di samping tuh. Benar. Jadi coba kalau dulu waktu saya di dunia entertain aja ya Anggi ya. Paling hidup saya memang sebatas ya udah paling semampunya. Iya kan? Kita bantu semampunya. Semampunya tuh paling ya udah uang hasil dari kita, uang dari kita MC sisihkan sebagian untuk bantu orang. Tetapi kalau kita di politik kayak kemarin kita bikin 5.000 vaksin gratis. Iya vaksin ya kan, gitu kan, ya kan. Terus 10.000 pemberian sembako. Kalau berangkat dari entertain ada nggak tuh kayak begitu bikin 10.000? Nggak mungkin. Kalaupun ada paling ya bisa dihitung. Bisa dihitung. Kalau ini kita bikin 3 bulan sekali. Besok nih
bulan Agustus pertengahan kita memberikan 10.000 obat-obatan berkaitan dengan masalah COVID. 10.000 loh yang insoman dan sebagainya di kota Jakarta. Oke. Coba, oke nggak? Oke, berarti tujuan Mas adalah untuk bantu orang. Nah, kenapa saya mau begitu? Saya diajarin sama guru ngaji saya diajarin sama ibu bapak saya. Sehebat-hebatnya orang adalah lebih hebat kalau bermanfaat untuk orang banyak. Benar nggak? Benar dong. Pahala. Ya gitu, jadi sehebat-hebatnya orang lebih hebat bermanfaat untuk orang banyak. Dan salah satunya buat saya, ya itu tadi nih, ketertarikan di dunia politik. Nah, Mas kan masih jadi entertainer, ya kan? Bagaimana membagi waktunya? Kalau itu kan sebenarnya pertanyaan umum ya Mas, tapi kalau aku sebenarnya lebih condong kemana gitu. Karena kepentingan mana yang akan Mas angkat? Apakah Mas sebagai politisi atau Mas sebagai seorang entertainer? Kalau bilang artis tuh sekarang susah tau Mas. Mas lihat nggak sih Instagram? Wah siapa dia udah artis, ya nggak sih? Ada skuter. Selebriti kurang terkenal. Ya aku tahu itu. Kenapa tahu ya? Siapa Mas? Ya enggak, maksudnya ada sebagian yang tiba-tiba kita public figure ya, gitu kita ya nggak kan? kenal nggak apa tiba-tiba bikin keramaian gitu, tiba berantem sama artis ini sama ini. Gimik kan, kali, ya, Allah kayak baru aja di dunia entertain. Maksud saya gini, kalau mau bikin gimik, dia menjadi terkenal dulu karena prestasinya gitu loh. Baru bikin gimik-gimik, itu mendongkrak atau meleverage dirinya. Tetapi kalau baru nih, terus tiba-tiba dia bikin apa namanya masalah, bikin masalah tadi gimmick, ya gimmick atau apa sebut dong, sebut nggak ini berantem dengan ini inisial dengan kali ini. Ya Ella, inisial yang mana yang pas yang kapan? Saya juga nggak tahu lah yang pokoknya. Yang masa sih nggak tahu pasti jadi obrolan. Terus tiba-tiba ada gitu ya, adanya yang ngesut, terus kakaknya kalau PPKM berlanjut gua akan stres gitu. Akhirnya sekarang ditangkap polisi, jadi rame segala macam. Mas udah ngelihat belum? Udah ngelihat belum? Katanya sih. Gitu. Katanya sih bajunya warna apa Mas? Bajunya warna orange itu ya? Gitu. Oh berarti yang lihat dia ya. Wajar lah. Iya maksud saya. Jadi maksud saya gini. Itu harusnya jadi pembahasan di sana Mas. Iya, di kursi. bukan Itu enggak. Gini kalau buat saya, yang tadi kembali lagi kalau mau jadi artis, tongolin dulu prestasinya. Kalau dia jago nyanyi, dia nyanyi sehebat-hebatnya. Bagaimana bisa mengalahkan, di framingnya tuh bagaimana bukan mengalahkan lah, minimal gitu ya. Iya framing gitu ya. Minimal dia bisa, gue bisa nggak ya menyita perhatian yang positif misalnya gue bisa nggak kayak Agnes Monica gitu kayak loh. punya mimpi dan mewujudkannya. Iya gitu loh. Atau misalnya dia penyanyi dangdut, bisa nggak gue kayak Via Valen, kayak misalnya siapa namanya Cita Citata atau kayak Ayu Ting Ting, kayak gitu loh di kepalanya. Bukan besok gue gimmick apa lagi ya, besok gue berantem sama artis senior yang mana lagi ya, nggak gitu kan. Sayang kalau buat saya. Sayang itu bakal cepet naik cepet redup nggak sih? Kalau buat saya sih ya udahlah ya. Kalau dimulai dengan Tuhan tuh adil. Tuhan tuh buat saya adil. Kalau kita usaha, kita kerja keras, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tetapi kalau misalnya kita melakukan dengan mudah, maka Tuhan juga akan memudahkan kita untuk menjadi turun lagi. Udah, itu hukum buat saya, hukum besi kayak gitu loh ya. Ada timbal balik. Kalau kita mau kerja keras, usaha. Jadi buat saya sesuatu yang dianggap hebat itu adalah bagaimana dia bisa melalui proses. Itu baru yang dibilang orang hebat. Tapi kalau tidak melalui proses, dia bukan orang hebat. Karena dia akan mencatat sejarah, dia akan tercatat dalam sejarah, tercatat oleh anak dan cucunya kalau dia melampaui proses. Gitu. Mas, mau tahu tentang aku nggak? Mau banget. Aja. Aku tuh S2 politik Mas. Keren dong. Ya, tapi so far aku belum terjun politik. Kenapa? Paling yang MC kayak kemarin kan, ya, acara-acara politik kayak gitu. Nggak tahu, aku merasa aku masih nyaman menjadi pemerhati gitu. Nggak tahu besok-besok ya. Tapi just in case misalkan tiba-tiba aku berubah pikiran gitu, apa sih yang harus aku persiapkan? Karena kalau aku ngelihat Mas itu, Mas sudah punya privilege duluan karena Mas sudah dikenal orang banyak sebagai artis. Oke. Dan sekarang aku kan menggeluti dunia host nih gitu ya kan. Jadinya mungkin sebagian kecil dibandingin entertainer lain yang memberikan hiburan gitu. Tapi kalau aku nanti mau terjun politik, apa yang harus aku persiapkan? Atau mungkin teman-temanku di sini nih yang backgroundnya adalah anak media atau apa. Dari Mas Eko sendiri yang udah 3 periode nih. Jadi gini ya, Jadi jangan lihat karena sudah punya modal sosial kan gitu. Selalu orang
gue mah nggak bakalan jadi sesuatu nih karena gue nggak punya modal sosial. Apa yang disebut modal sosial? Keterkenalan. Udah gitu punya nggak sih terusnya tiba-tiba bicara masalah gue nggak punya duit, kan pasti gitu tuh ya, pasti politik. Emang politik harus nyogok Mas? Bukan, artinya kan tetap aja untuk memperkenalkan dirinya kan. Kalau kita lihat tuh bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya kan selalu ada kampanye pengenalan diri, iya kan. Buat saya itu juga masih menjadi tanda tanya. Contoh gubernur sekarang, kita nih terlepas dari pro dan kontra lah ya. Gubernur kita DKI Jakarta, Pak Anies, itu kan juga dia, mohon maaf, nggak punya duit tuh. Nggak ada dia punya duit, orang cuma sebagai rektor doang. Terus dia juga menteri cuma dipotong di tengah jalan, iya kan? Duit dari mana? Tapi dia terpilih, karena apa? Karena dia tahu market dia siapa. Dalam hal ini market adalah dia tahu siapa sih pemilih gue sebenarnya, kan kayak gitu. Terus kedua, dia tahu kebutuhan masyarakat Jakarta tuh kebutuhan seperti ini, iya kan? Nah kayak gitu. Jadi buat aku Nggi, kalau misalnya kamu mau masuk ke terjun politik, nggak mesti dulu misalnya harus menjadi bupati, wali kota dan sebagainya. Setuju. Kamu sebagai pemerhati, tetapi sudah mulai gitu ya. Misalnya lucu juga kali ya kalau gue ikut Partai Kuning, lucu juga kali ya gue bagian dari kader dari Partai Putih, dari Partai Kuning. Semua partai sama aja, benar. Tergantung ideologi yang kita ini. Iya, tergantung dari kitanya malah. Kalau buat saya, kalau setelah saya udah masuk di DPR, buat saya teman-teman dari 9 partai itu sama aja gitu loh. Sama aja dalam memperjuangkan teman-teman atau memperjuangkan hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat gitu. Kalau saya lihat seperti itu gitu. Walaupun tujuan pencapaiannya beda-beda. Yang ini nasionalis, yang ini agamais, yang ini adalah nasionalis, agamais misalnya gitu ya. Tapi buat saya tujuannya sama. Bagaimana menciptakan nggak ada masalah gitu, mau itu nasionalis, agamis dan lain-lain tuh nggak ada masalah. Udah nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting kamu niatnya katanya mau apa? Mau belajar dulu kan? Aku belajar dulu. Nah kalau kamu mau belajar dulu, buat saya kamu udah mulai dari sekarang mapping. Kelihatannya lucu juga ya ini, Google deh segala macam. Habis dari Google tanya-tanya sama teman-teman, gimana sih di sana tuh seru nggak sih gini-gini? Jangan, di sana tuh kalau mau ketemu ketua umumnya susah banget. Terus ntar gak susah juga mau ketemu gini-gini karena partainya udah lama. Lu bakalan tetap jadi segitu-gitu aja gitu. Tapi kalau lu mau partai tengah, lu berkesempatan untuk menjadi pemimpin baik di daerah maupun di tempat lu ataupun menjadi pemimpin di partai lu, kesempatan ada gitu. Oke, nah sekarang dengan usia aku ini udah hampir 30, kapan kira-kira aku kamu 30? Enggak lah, masih 2 tahun lagi sih. Enggak kelihatan, aku ngeliatnya kamu 27 loh. Hampir, 28. Iya. Masih kayak masih 15 tahun sih, kayak masih ada kelas aku kemarin. Iya, kayaknya kamu harus manggil aku kakak deh sekarang deh. Deko, kakak. Nah, jadi sekarang aku tuh lulus tuh tahun 2016 sampai 2017 gitu ya Mas ya. Dan aku tuh kesel banget sama orang-orang karena aku masih main Twitter Mas. Banyak orang yang bacot. Ngasih bacot? Bacot itu mereka itu mengomentari hal-hal yang berbau politik, tapi sebenarnya mereka tuh nggak punya basic. Jadi cuma opini digiring-giring terus, goreng-goreng terus. Jadi aku pengennya tuh belajar teori dan lain-lain, tapi kayaknya sekarang aku stagnan deh. Tapi aku kalau seandainya punya kans untuk masuk ke dunia politik, sekarang aku mungkin sedikit udah dikenal, apalagi yang harus aku persiapkan? Teori aku udah lumayan mengerti. Udah, buat aku tuh sama kayak berpolitik atau dalam berkehidupan tuh sama kayak anak kecil main sepeda gitu ya. Sama kayak main sepeda gitu. Kalau kan main sepeda nggak mungkin langsung bisa main sepeda gitu kan. Aku bisa. Oh hebat dong, berarti kamu berpolitik dengan sendirinya kamu juga bisa dong gitu ya. Ya maksudku gitu nih, jadi dinikmatin aja berpartai itu sama halnya kamu. Jangan beban ya? Jangan ada beban, jangan baperan atau jangan tiba-tiba jadi pemikiran yang aduh nanti kalau seandainya. Lah orang belum turun pakai seandainya. Soalnya gini Mas, aku pribadi misalkan kayak kemarin pemilihan caleg-caleg gini kan udah nih anggota legislatif. Pasti tuh ada tuh media-media yang ngangkat misalnya ini adalah anggota legislatif termuda dengan kekayaan segini. Terus aku kayak dari mana gue dapat segitu gitu. Bayaran TV aja lama banget turunnya. Iya kan? Iya, dari mana nih gue nabung segini triliunan miliaran nih.
Ya, bayar tipe aja bisa 3 bulan 4 bulan. Oh, bukan lagi Mas, tahun ada kali. Makanya ikut manajemen komando. Alah. Oh, boleh. Bayarannya tepat waktu enggak? Bayarannya setiap bulan loh dibayar. Setiap bulan loh. Boleh. Keringet belum turun udah dibayar loh. Masa sih kalau gitu saya tertarik habis ini ya Mas ya, boleh nyari host kan? Ngomong dong sama Ruben Onsu. Aduh, boleh. Aduh, agak sulit nih habis ini. Kak Ruben. Baik, jadi gimana Mas? Aku harus bagaimana? Lupakan pertanyaanku. Enggak tahu, artinya gini. Gila, anak yang muda gini-gini dapat uangnya segini, laporan kekayaan gini. Iya, enggak. Tadi aku bilang, sendiri minder. Anies tadi nggak punya duit terpilih gitu loh, iya kan? Apalagi punya duit. Apalagi kamu udah ada keterkenalan, cantik, bisa ngomong, punya ilmu, banyak itu tabungannya, plusnya tuh banyak gitu loh. Kalau yang nggak punya apa-apa? Kalau yang nggak punya apa-apa, ya tadi jadi simpatisan dulu. Oh, memulainya itu dari awal ya? Iya. Kamu tahu banyak ya, misalnya contoh nih, Gubernur Bali, ya kan, Gubernur Bali itu dulu tuh dia cuma tenaga ahli doang. Nggak apa-apa. Sekarang gimana gitu? Dia cuma tenaga ahli doang loh. Tuh Gubernur Bali yang sekarang tuh, ya kan, karena teman saya di Komisi 10, dia berangkat dari tenaga ahli, ikut anggota dewan. Setelah itu dia belajar. Dan dia juga nggak punya duit, seorang tenaga ahli dibayar 9 juta per bulan lah. Kalau dikumpulin, berapa sih buat modal untuk nyalek kan pasti juga kurang. Iya kan, 9 juta. Kalau 10 bulan harus 90 juta. Belum pengeluaran Belum pengeluaran sehari-hari segala habis gitu. Tapi dia sekarang jadi anggota dewan, terus tiba-tiba sekarang terpilih menjadi gubernur dengan suara terbanyak. Keren. Jadi nggak ada. Udah, yang tadi aku bilang poin yang pertama, kalau kita berusaha, Tuhan pasti akan membalasnya dengan usaha yang bagus juga, gitu loh. Nggak ada yang, kalau kecuali kamu, wah nggak mau usaha apa segala macam. Aku lebih milih, kalau menurut Mas ngeliat aku, mending aku besarin namaku di dunia entertain atau aku langsung aja hajar dua-duanya? Gini, kalau buat aku Anggi udah oke diterima di dunia jurnalis gitu ya, di media gitu segala macam. Tapi kalau misalnya mau konsen, aku kan kakinya dua ya, di entertain dan juga di politik. Kalau memang mau konsen, di entertain dulu. Oke. Kan kalaupun menuju ke 2024 kan masih lama kan, masih ada 3 tahun 4 tahun gitu. Tapi kamu hidup selalu harus ada timetable. Harus hidup tuh di sini udah ada ininya loh, apa namanya? Gue mau ngapain? Ada plannya, ya gue mau ngapain? Bisa kali ya kalau umur 32 gue belum misalnya belum terpilih juga atau gue belum ngotot-ngotot juga kawin juga kali. Kan ada gitu kan pemikiran kayak gitu. Kalau 32 kelihatannya gue ke politik seru juga kali ya, gue besok mau ngobrol sama Mas Eko lebih intens lagi bisa. Oh gitu misalnya kayak gitu ya, artinya gitu. Atau bisa jadi karena gue deket sama salah satu ketua partai yang warna ini warna ini. Lucu juga, misalnya kayak gitu. Iya gitu loh, jadi udah mulai ada timetable-nya gitu loh. Jangan sampai tergantung kumaha engke wae. Maksudku gini, gue mah tergantung air mengalir aja, enggak. Pasrah, nggak bisa. Oke, I got it. Jadi sebagai milenial intinya kita tuh harus jangan patah semangat. Kalaupun nggak punya modalnya ya kita usaha untuk cari gimana caranya. Step by step. Gini, maksud saya gini. Kalau sama, saya dari Nganjuk, saya ini orang susah banget. Sama, aduh, kamu mah enak dari Semarang udah alhamdulillah. Saya Pak dari Nganjuk tuh udah susah-susahnya banget. Bener, tinggal di gang. Terus saya kuliah tuh kampus bareng-bareng patungan naik bis segala macam. Tapi gitu buat saya ngomong begini saya bangga buat saya. Saya punya proses tadi, saya bilang tadi. Iya kan? Kalau tiba-tiba ceprot orang kaya segala macam. Lu gimana jadi orang kaya? Iya gimana ya? Ya mau bapak gue udah kaya. Nggak ada proses banget. Nggak jadi sesuatu buat saya gitu loh. Jadi sesuatu itu kalau ada proses. Nah kembali lagi ke Anggi tadi. Kalau kamu mau jadi sesuatu ada proses. Kalau menjadi orang selebritis yang terkenal, apa yang harus dilakukan? Misalnya kalau gue mau jadi penyanyi yang terbaik, gue harus belajar vokal yang bagus. Kalau gue mau jadi penyiar TV yang bagus, gue kiblatnya ke siapa gitu. Kayak gitu.
oh Prof Imri lucu juga kali ya, Ellen juga lucu juga kali ya, Jay Leno oke gitu misalnya kayak gitu. Ya, riset-riset itu penting ya Mas, ya, Iya apalagi dong. sekarang kita di dunia digital gitu ya kan. Kan bisa kita lihat segala macam gitu. Termasuk juga tadi kalau mau berpolitik, oh gue ikutin siapa nih, kiblatnya seperti apa. Kayaknya aku kiblatnya Mas Eko aja deh. Asik. Enak tahu kayak gini, ini ngantor kayak gini boleh? Boleh. Aku kalau ngantor kayak gini boleh? Boleh. Dimarahin nggak pakai gini? Oh iya dong. Nggak boleh? Kan artinya kan ada etika dan sebagainya. Oh iya pasti. Ya. Yaudah kalau gini habis ini kita habis cut aku pakai jaket aja ya. Aku pakai jaket aja nih. Agak nggak enak nih ngomong sama politisi gitu. Enggak, kalau buat aku cukup, aku mah lebih itu apa tuh ya. Ya udah, ya udah aku ambil jaket dulu ya guys. Makasih ya Mas Eko sebentar. Enggak, gini aja, gini aja. Gantian. Kamu pakai ini, aku pakai itu gimana? Terima kasih Mas Eko. Sebentar ya kalau begitu aku akan ngambil jaket dulu. Dia Bentar, tahu nggak bisa, saya aku alasannya insecure. tahu apa? Dia katanya studio dingin.